Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kami akan sedikit menginformasikan final ya, jumlah guru lulus PG yang potensi terangkat menjadi ASN P3K 2021 jika P1 turun prioritas menjadi P2 dan P3. Jujur, konten ini adalah hasil request dari teman-teman ya. Banyak sekali yang mempertanyakan terkait hal ini, karena memang hal ini ada Bapak Ibu ya. Hal ini ada, dan hal ini diperbolehkan nantinya di P3K Guru 2022 dan sudah ada mekanisme resminya. Tentunya P1 yang turun prioritas ke P2 dan P3 itu berpotensi untuk menjadi ASN, tetapi ada juga risiko yang harus ditanggung ya. Seperti ketika tidak lulus, berarti posisi Bapak Ibu sebagai prioritas satu otomatis itu sudah hangus ya. Jadi di sini sebelum mengambil langkah tersebut, kami ingin menginformasikan bahwa ternyata sudah dipatok ya jumlah guru lulus PG yang berpotensi terangkat menjadi ASN P3K jika P1 turun prioritas ke P2 dan P3. Tidak semuanya diangkat juga Bapak Ibu ya. Jadi sebelum mengambil langkah ini, Bapak Ibu tonton dulu video ini sampai selesai. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, baru-baru saja ya ada mekanisme proses seleksi P3K Guru 2022 dari Kemendikbud tentunya Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk beberapa pelamar ya ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas 1. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah pelamar prioritas 2. Kemudian yang ini adalah pelamar prioritas 3, dan yang keempat ini adalah pelamar umum, dan ini adalah hasil kelulusan keseluruhan P3K Guru tahun 2022. Jadi nantinya akan ada hasil secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya di antara keempat proses seleksi P3K Guru 2022 ini memang ya, yang ini yang pertama ini paling pendek Bapak Ibu ya, yaitu prioritas 1. Karena untuk prioritas 1 itu pemilihan formasi prioritas 1 itu akan disesuaikan oleh pihak Kemendikbud pastinya di SSC-ASN Bapak Ibu ya. Dan setelah itu nantinya akan ada pengumuman prioritas 1. Jadi pemilihan formasi, kemudian penyesuaian, kemudian langsung pengumuman. Wow, hanya ini sebenarnya ya yang dilakukan oleh pelamar prioritas 1 di SSC-ASN. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu Bapak Ibu ya ke informasi inti terkait dengan hal tersebut. Bapak Ibu, kembali lagi kita di sini ya. Setiap hari kita di sini. Di sini dikatakan tidak seluruh guru yang telah lulus passing grade 2021 itu dapat diangkat pada tahun 2022. Jadi tidak semuanya Bapak Ibu ya. Jadi hanya sekitar 134.022 atau 69% yang siap diangkat tahun 2022. Nah, untuk 60.000 sisanya, jika 14% dan 17% ditambahkan, itu kan hasilnya 60.000 lebih. Nanti dari ke 60.000 lebih dari yang belum mendapatkan kuota dengan yang belum dapat ditempatkan, itu ada sekitar berapa ribu Bapak Ibu ya? Ada sekitar 15 ribuan kalau tidak salah yang berpotensi diangkat menjadi ASN P3K ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu harus pahami bahwa di sini ya, kita cek langsung di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ada sekitar 12.000 ya. Nah, jadi jumlah guru lulus PG yang berpotensi diangkat menjadi ASN P3K ketika turun prioritas dari P1 ke P2 atau P3 itu hanya berjumlah 12.152 Bapak Ibu ya. Itu dari total 60.000
pelamar lulus PG yang belum diangkat hanya sekitar 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Jadi hanya 12.152 dari 60.000 Bapak Ibu ya yang berpotensi diangkat apabila Bapak Ibu mengikuti jalur alternatif yaitu P1 turun ke P2 atau ke P3. Jadi dari 60.000 itu hanya 12.000 yang potensial untuk diangkat. Ini sudah ditentukan Bapak Ibu ya karena nantinya ini tentunya by system juga. Nah, di sini kita lihat ya di sini. Nah, jadi dari 27.030 dengan 32.902 ternyata hanya sekitar 12 ribuan yang berpotensi terangkat apabila Bapak Ibu turun prioritas dari P1 ke P2 atau ke P3 seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terkait dengan teknisnya bagi yang belum mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya ketika login nantinya di SSCASN, maka nantinya yang belum mendapatkan penempatan pasti ada keterangan Bapak Ibu ya. Pasti ada keterangan bahwasanya belum ada penempatan. Nah, ketika belum ada penempatan, nantinya di situ akan ada setuju atau tidak ya, sesuai dengan alur ini ya. Nah, belum mendapatkan penempatan berarti setuju atau tidak. Apabila Bapak Ibu setuju, maka nantinya Bapak Ibu akan masuk cloud secara otomatis dan tetap mengajar sebagai guru honorer ya, guru honorer di tempat tugas saat ini. Nah, tetapi jika Bapak Ibu berani mengambil resiko dengan tidak, mengatakan tidak, ketika Bapak Ibu bilang tidak atau konfirmasi tidak, maka Bapak Ibu akan langsung turun prioritas P2, P3 atau pelamar umum sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi kompetensi ya. Nah, disinilah nantinya turun prioritas itu jumlahnya yang potensial untuk diangkat menjadi ASN P3K itu berjumlah 12.152 Bapak Ibu ya, 12.152. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu pahami bahwa ketika Bapak Ibu turun prioritas ada juga risikonya Bapak Ibu ya, tapi ada juga keuntungannya. Nah, resikonya adalah Bapak Ibu tidak mungkin kembali lagi menjadi pelamar prioritas 1 ya. Oke, jadi itu yang harus Bapak Ibu perhatikan ya sebelum melangkah untuk memilih turun prioritas, karena tidak mungkin lagi Bapak Ibu itu akan kembali menjadi pelamar prioritas tentunya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, jelas dikatakan di sini dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, itu ada 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Nah, sangat jelas ya. Ini kami tidak mengarang-arang jumlahnya, tapi memang jelas ada di sini tertulis 12.152 itu dari total 60.000 Bapak Ibu ya. Inilah yang berpotensi untuk diangkat ketika turun prioritas untuk mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian. Seperti itu ya, itu yang harus dipahami. Nah, begini ya alurnya, ketika Bapak Ibu ya nantinya turun prioritas, maka Bapak Ibu akan dinilai ya, akan dinilai di observasi. Nah, nilai tertinggi itu maka formasi dipindahkan ke sekolah C sesuai dengan mekanisme ini Bapak Ibu ya. Ada mekanismenya. Bapak Ibu coba diperhatikan ini ya. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.